Will answer is why we sing. Jadi kita akan sekarang bicara tentang musik, kita akan berbicara mengenai mengapa kita bernyanyi. Music is one of the most universal human phenomena. Jadi musik adalah salah satu fenomena universal dari seorang manusia. From ancient tribal gatherings to modern symphony halls, Dari zaman suku-suku yang primitif ya, kemudian sampai kepada performance hall saat ini. from children singing to 1,000 people gathering in worship, Dari anak-anak yang bernyanyi sampai ribuan orang yang berkumpul untuk melakukan puji-pujian dan penyembahan. humanity has been a singing species. Jadi manusia, umat manusia itu selalu adalah spesies yang bernyanyi. But why? Tetapi mengapa? Why music present in almost every culture? Mengapa ada musik di dalam hampir setiap peradaban? I think this has something to do with the very basic tendency of human being. We experience something and we want to express that. Jadi mungkin itu adalah bagian dari kemanusiaan kita yang paling mendasar, yaitu kita mengalami sesuatu dan kita mau mengekspresikannya. Our songs somehow give expression to whatever grabs our heart so deeply and occupies our mind so tightly. Jadi lagu-lagu kita mengekspresikan apa yang kemudian memegang hati kita dengan begitu dalam dan kemudian bisa kita keluarkan. Wonder, love, fear, longing, or devotion. Jadi kita mengenai rasa takjub, mengenai cinta kasih, mengenai ketakutan, mengenai rasa ingin untuk dimiliki, kemudian juga devosi dan sebagainya. Perhaps that is one reason music appears almost everywhere where human live. Mungkin ada satu alasan mengapa musik itu benar-benar menjadi satu daya tarik bagi semua orang. But if we want to express what moves us, why sing? Tapi kalau kita mau mengekspresikan apa yang menggerakkan kita, mengapa kita harus bernyanyi? Why not simply speak? Mengapa tidak hanya berbicara saja? What actually happens inside us when we sing? Apa yang terjadi di dalam diri kita ketika kita bernyanyi? When we speak, we already produce sound. Ketika kita berbicara, kita mengeluarkan suara. But when we sing, we Tapi- do something more about that sound. Tapi ketika kita menyanyi, maka kita melakukan sesuatu yang lebih dengan suara itu. We sustain a pitch. Kita kemudian mengambil satu pitch ya. We give it duration. Kita ada durasi, So we move the pitch up and down. kita bisa meninggikan, kemudian menurunkan, And we organize into rhythm. dan kemudian kita bisa mengaturnya sedemikian rupa ke dalam satu ritme. So singing is not only the activity of the mouth. It is full body experience. Jadi menyanyi itu bukanlah sekedar aktivitas dari mulut kita, tapi itu adalah seluruh ekspresi dari tubuh. Our brains, our ears, our muscle, our breath, our emotion, Jadi otak kita, kemudian telinga kita, juga nafas kita, seluruhnya. all participate together. Semuanya berpartisipasi bersama-sama. And physically something remarkable is happening. Dan secara fisik ada sesuatu yang sangat menakjubkan yang sedang terjadi. Inside us, these very small chords vibrating, Jadi di dalam diri kita sesuatu yang pita suara itu kemudian bergetar. the vibration is very weak, Jadi getarannya itu sangat lemah. but the body resonates it, amplifying that. Tapi kemudian tubuh kita meresonasikannya dan mengamplifikasikannya. The cavity in our mouth, the tongue, the lips shape and amplify the sound. Jadi rongga mulut kita, kemudian lidah kita dan sebagainya itu kemudian mengamplikasikan dari suara itu. So in singing, our whole body become a musical instrument. Jadi ketika kita bernyanyi, maka seluruh tubuh kita itu sebenarnya sedang menjadi sebuah instrumen musik. And when this resonating body sing together, something remarkable happens. Dan ketika seluruh bagian dari tubuh itu beresonasi bersama, maka sesuatu yang sangat indah terjadi. This is especially important in corporate worship. Dan ini sesuatu yang sangat penting di dalam satu pujian penyembahan secara korporat ya. Corporate worship is not simply a collection of individuals who happen to worship God together, Jadi di dalam satu corporate worship itu bukanlah bahwa ada kumpulan individu yang kebetulan sedang menyanyi atau memuji bersama.
but that togetherness actually become physical and audible. Tetapi bahwa kebersamaan itu kemudian bisa menjadi sesuatu yang bisa dirasakan secara fisik dan juga terdengar. We breathe, we shape phrases and enter the rhythm together. Kita bernapas, kita kemudian melafalkan, mengucapkan itu dan memasuki ritme itu dengan bersama-sama. And our different voices, somehow many bodies become one singing, vibrating bodies. Jadi dengan suara yang berbeda-beda, maka semua tubuh itu seakan kemudian menjadi satu yang kemudian bervibrasi bersama. And we not just singing, we also listen to others. Dan bukan hanya dengan menyanyi, tapi kita juga mendengarkan orang lain. And we adjust our voice to others. Dan kita juga kemudian menyesuaikan suara kita dengan suara orang So lain. we participate in worship. Jadi kita berpartisipasi di dalam sebuah pujian. We contribute our actual breath, actual voice, and actual body. Jadi kita sedang mengkontribusikan ya bahwa nafas kita, suara kita, dan juga tubuh kita In corporate worship. di dalam satu pujian penyembahan secara corporate. So singing is physical, it is emotional and communal. Jadi menyanyi itu adalah secara sifatnya fisik, tapi juga emosional dan juga kemudian sifatnya komunal, But it is also spiritual. tapi juga spiritual. And perhaps this gives us a way to think about our identity as Imago Dei. Dan mungkin ini memberikan kita jalan untuk berpikir mengenai identitas kita sebagai Imago Dei. God has given human beings this extraordinary ability Jadi Tuhan sudah memberikan kepada kita satu kemampuan yang begitu luar biasa ini to respond creatively to His world. untuk kemudian berespon secara kreatif kepada dunia yang Dia ciptakan. And something is interesting. Music itself depends upon the order that we did not create. Jadi ada sesuatu yang menarik ya, bahwa musik itu juga bergantung kepada satu tatanan yang sebenarnya kita tidak pernah ciptakan. Pitch, harmony, relationship within sound were already embedded within creation before we make music. Jadi kayak pitch, harmoni, dan semua itu adalah relasi antara suara itu sudah ada di dalam seluruh ciptaan bahkan sebelum kita menyanyi. So when we make music, we do not create out of nothing. Jadi ketika kita mengubah sebuah musik, maka kita bukan melakukannya dari sesuatu yang tidak ada sama sekali. We discover an order. Kita menemukan satu tatanan We participate in it. dan kita kemudian berpartisipasi di dalamnya. We shape it Dan kita membentuknya and making something beautiful out of it. dan membuat satu keindahan dari tatanan itu. To me, it is a beautiful picture of Imago Dei. Dan buat saya itu adalah satu gambaran yang indah mengenai Imago Dei. The Creator creates and we as His image bearer receive what He has made. Dan bagaimana Sang Pencipta itu menciptakan dan kita sebagai para yang menyandang gambar dan rupanya itu mengambil apa yang sudah dibuatnya. But there is another dimension of our humanity that music reveals. Tapi ada satu dimensi mengenai kemanusiaan kita yang lain yang juga disingkapkan oleh musik. Music, human not merely create, Bahwa manusia bukan hanya menciptakan, human beings worship. tapi manusia juga kemudian menyembah. And this brings us to a question about music entertainment and music for worship. Dan itu membawa kita pada pertanyaan mengapa ada musik untuk hiburan dan juga ada musik untuk penyembahan. The distinction is not simply music secular is for entertainment and music sacred is for worship. Jadi pembedaannya bukan sekedar bahwa yang satu adalah sekuler maka untuk hiburan, sedangkan yang satu lagi sakral maka untuk sifatnya religius gitu ya, agama. Because if you listen carefully to what human being actually sing, even in secular or even in popular entertainment, we often hear something deeply spiritual. Karena kalau kita mendengarkan dengan hati-hati ya apa yang dinyanyikan oleh manusia, maka bahkan di dalam hiburan yang sifatnya pop ya, maka kita bisa menemukan sesuatu yang sifatnya sangat spiritual. The language of romantic song, you are everything to me, I cannot live without you, I give myself to you. Ya, kalau kita mendengarkan ya lagu cinta ya, lagu romantik ya, kita mengatakan bahwa engkau adalah segalanya bagiku, aku tidak bisa hidup tanpa engkau, saya memberikan diriku sepenuhnya bagimu. That is very close to the language of worship. Dan ini bahasa-bahasa yang digunakan itu sangat-sangat mirip dengan bahasa penyembahan. Why? Mengapa? Because worship begins when we recognize the worth of something or someone.
Karena penyembahan itu dimulai ketika kita mengenali nilai dari sesuatu atau dari seseorang. Something worthy of our affection, our devotion, our sacrifice. Sesuatu atau seseorang yang layak menerima segala afeksi kita, devosi kita, dan juga pengorbanan kita. So there is always the object of worship. Jadi selalu ada objek ya dari satu penyembahan. And our song often reveals what is the object of our worship. Dan lagu-lagu kita itu seringkali menyingkapkan kita sebenarnya sedang menyembah apa. Sometimes other person, sometimes Romans. Kadang-kadang kita menyembah orang lain, kita menyembah suatu ide mengenai cinta. Success, material, or even ourselves. Mungkin menyembah kesuksesan atau menyembah kenikmatan atau diri kita sendiri. So music in entertainment industry can be deeply spiritual or even resembling worship. Jadi musik di dalam dunia hiburan pun bisa sangat-sangat spiritual. The difference is the object toward which that devotion is directed. Jadi perbedaannya adalah di mana objeknya, kepada siapa kemudian semua devosi itu ditujukan. And biblical worship, this deeply human capacity to wonder, devotion, creativity, and song, and directs it toward the one that is truly worthy of our worship, God Himself. Jadi dalam penyembahan yang berdasarkan kitab suci, maka seluruh kapasitas itu ya, kapasitas untuk kemudian takjub, kapasitas untuk kemudian menyembah, kapasitas kreativitas itu semua ditujukan kepada Dia yang layak untuk menerima segala sesuatunya. So as you live and study here in UPH, you will encounter music everywhere. Jadi ketika engkau nanti hidup dan kemudian belajar di UPH, engkau akan bertemu dengan musik di mana-mana. In this place, in this chapel, in our community, your handphones, or even in concert. Di tempat ini, di chapel, di headphone kalian, maupun di tempat tinggal kalian. My encouragement is this. Jadi saya mau mendorong Anda untuk melakukan seperti ini. Do not just consume music. Jangan sekedar mengkonsumsi musik. Do not just take music. Jangan sekedar mengambil musik. Instead, make music. Tetapi buatlah musik. Use this extraordinary body God has given you. Jadi gunakan tubuh yang begitu menakjubkan ini yang Tuhan sudah berikan kepada kalian masing-masing. Listen to the order He has already placed within His creation. Dan dengarkan tatanan yang sudah Tuhan tempatkan di dalam seluruh ciptaan ini. And let you encounter His work with wonder. Jadi biarlah kita kemudian berjumpa dengan karya Tuhan itu dengan satu rasa takjub. And with your breath, your mind, your emotion, and your body, with your whole being, sing. Jadi dengan kemudian nafas kita, dengan pikiran kita, dengan emosi kita, dengan tubuh kita, kita kemudian bisa bernyanyi. Thank you. Terima kasih.